Halo teman-teman, baik di sini saya akan mengajarkan uji validitas dan reliabilitas suatu data di SPSS. Di sini saya sudah menyiapkan data dari kuesioner yang saya sebarkan ke Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma. Nah, di sini ada banyak pertanyaan yang dikategorikan dalam X1, X2, X3, dan variabel Y. Jadi, kita akan menggunakan data ini untuk mengecek apakah data itu valid atau tidak. Yang pertama, kita klik SPSS dulu, lalu kita klik variabel view, lalu kita isi name-nya berdasarkan kategori yang ada di Excel tadi. Ada X1.1, X1.2, X1.3, X1.4, dan seterusnya. Nah, di bawah sini tadi saya kurang menambahkan variabel Y-nya. Jadi saya akan menambahkan sekarang. Variabel Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, Y7, Y8, Y9, Y10, dan total Y. Jangan lupa desimalnya kita ubah ke angka 0 semua. Jangan sampai ada yang terlewat. Lalu measure-nya kita ubah ke scale semua. Lalu kita kembali ke data view. Ini saya clear dulu. Oke, lalu kita kopas dari Excel. Saya memakai 38 responden untuk dijadikan objek uji validitas dan reliabilitas. Kita kopas sampai ke total Y. Kita copy, lalu kita paste di sini. Sebelumnya ini akan saya hapus dulu. Kita tunggu sekejap, lalu muncul. Nah, jika ada yang masih 2 angka ini berarti masih ada yang angkanya desimalnya ada 2. Nah, untuk menelitinya kita akan klik di sini. Ini yang tidak dipakai kita clear saja. Kita klik kanan. Dari 43 sampai 57 kita klik kanan. Clear. Lalu kita teliti lagi desimalnya apakah ada yang 2. Sudah tidak ada. Semua scale. Lalu kita kembali ke data view. Maaf, saya mengulangi karena salah letak. Jadi kita copy paste semua. Kita klik clear. Oke, jadi kita copy paste ulang di sini.
kembali ke Excel. Kita kopas sampai ke angka 39. Yang kita kopas hanya angkanya saja. Lalu kita paste di sini. Nah, kita lihat semua datanya di sini sudah tercopy paste dengan baik. Maka kita bisa melakukan uji validitas sekarang. Pertama-tama kita klik analyze, lalu correlate, lalu bivariate, lalu kita pindahkan X1, kita uji satu-satu dari X1, X2, dan X3 serta variabel Y, apakah semua data itu valid atau tidak. Kita pindahkan X1 sampai ke total X1 ke kolom variabel. Lalu kita klik OK. Tapi sebelumnya pastikan dulu semua sudah tercentang. Nah, jika signifikannya semuanya di bawah 0,05, maka berarti data itu teruji dinyatakan valid. Nah, di sini kita lihat semuanya 0,000000 semua. Berarti data X1 itu valid. Maka kita interpretasikan data ini ke Word. Nah, lalu kita lanjut untuk menguji hasil X2. Kita kembali lagi ke SPSS-nya. Kita klik analyze, correlate, bivariate. Lalu kita klik ini semua, kembalikan ke sini, lalu klik X2. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa X2 semuanya juga valid. Karena semuanya hasilnya di bawah 0,005 semua. Kita interpretasikan lagi, kita copy, kita masukkan ke Word. Kita kecilkan.
Oke, jika sudah, kita lanjut ke uji validitas X3. Nah, caranya masih sama, klik analyze, correlate, evaluate. Lalu ini semua kita kembalikan lagi ke sini. Lalu klik X3. Kita pindahkan ke variabel, lalu kita klik OK. Nah, di sini kita juga bisa lihat bahwa datanya semuanya valid ya, teman-teman, karena semuanya hasilnya di bawah 0,005. Kita copy, kita interpretasikan, dan kita paste di Word. Lalu kita lanjut ke uji validitas yang terakhir, yaitu uji validitas variabel Y. Kita kembali ke SPSS, lalu kita klik analyze, kita klik correlate, evaluate, kita kembalikan lagi, lalu klik Y1. Nah, teman-teman di sini bisa lihat bahwa variabel Y juga valid karena semuanya hasilnya di bawah 0,005. Berarti data yang kita pakai saat ini semuanya teruji valid. Nah, begitu teman-teman cara untuk menguji validitas data di SPSS. Lalu kita lanjut di uji reliabilitas. Baik, kita lanjutkan sekarang ke uji normalitas. Sebelumnya kita pastikan di variabel view kita sudah ganti total X1, X2, X3, dan variabel Y dengan independen dan dependent. Independen di sini ada efikasi pengganti, yaitu ada di X1, manajemen waktu ada di X2, dan motivasi ada di total X3, lalu minat berorganisasi adalah total variabel Y. Maka kita kembali ke data view, kita klik analyze, kita klik regression, kita klik linear, lalu pastikan semua efikasi, manajemen, motivasi kita masukkan ke independen, lalu yang dependen kita masukkan ke minat berorganisasi. Untuk menguji normalnya, kita klik save, pastikan unstandardized sudah dicentang, lalu kita klik continue, lalu kita klik OK. Ini kita abaikan saja. Kita lihat di samping pojok kanan sini, sudah ada res underscore 1 secara otomatis. Maka kita klik analyze lagi, klik non-parametric test, lalu klik legacy dialog, lalu kita klik sampel ini,
Lalu kita klik unstandardized, pindah ke test variable list, lalu kita klik OK. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini, ini sigma totalnya ada 0,125. Berarti data ini dinyatakan valid dari 38 responden tadi. Karena data dikatakan valid normal jika di atas 0,05. Nah, ini kita interpretasikan ke Word. Kita paste di sini. Nah, berarti kita sudah melakukan uji normalitas. Lalu kita lanjut ke uji multikolinearitas. Nah, sekarang kita akan melanjutkan di uji multikolinearitas. Caranya sama seperti tadi, hanya saja kita mengganti beberapa di pengaturannya. Kita klik analyze, kita klik regression, linear. Nah, di sini kalau tadi uji normalitas kita klik save, lalu kalau di multikolinearitas kita klik statistik, lalu kita klik continue. Lalu kita klik OK. Nah, teman-teman bisa lihat di sini kita hanya pakai koefisiennya saja. Nah, di sini dikatakan tidak terjadi multikolinearitas apabila toleransi di sini di atas 0,01 dan fifth-nya ini di bawah 10. Jadi ini dikatakan tidak terjadi multikolinearisasi. Lalu kita fokus ini, kita interpretasikan ke Word. Kita paste di sini. Nah, teman-teman, kita lanjut ke uji heterogenitas. Kita klik analyze, kita klik regression, kita klik linear. Nah, kalau di uji normalitas kita klik save, kalau di uji multikolinearitas kita klik statistik, kalau di uji heterogenitas ini kita klik plots. Lalu kita masukkan spread ini ke yang X, lalu kita kembalikan ini, kita masukkan shreds ini ke Y, jangan terbalik ya, maaf tadi saya terbalik. Terus ini klik continue, lalu kita klik OK. Kita tunggu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini kalau datanya ini menyebar, berarti data ini dikatakan tidak terheterogenitas karena datanya semuanya menyebar, tidak ada yang menjadi satu di suatu titik. Lalu kita interpretasikan, kita kopas, kita masukkan ke Word.
Nah, sudah. Lalu kita lanjutkan ke uji berikutnya. Oke, sekarang kita lanjut ke data toolsnya SPSS ya, yaitu uji linear berganda. Yang pertama, kita klik Analyze, kita klik Regression, kita klik Linear, lalu kita klik Statistik. Sebisa mungkin cuman yang dicinta estimate sama model fit. Kita klik Continue, lalu kita klik OK. Nah, di sini ada 4 variabel ya teman-teman. Nah, yang ini variabel enter remove ini artinya apa? Ini kosong karena tidak ada variabel yang kita remove. Terus yang model summary ini berpengaruh pada uji determinasi. Nah, uji determinasi ini menjelaskan bahwa motivasi manajemen waktu efikasi ini berpengaruh pada minat berorganisasi sebesar 72,7% untuk ini tuh motivasi manajemen waktu efikasi ini tuh berpengaruh sebesar 72,7% di minat berorganisasi mahasiswa. Nah, terus kalau ANOVA ini berpengaruh pada UJF. Nah, syarat UJF sendiri adalah R-tabel itu harus lebih besar daripada R-tabel dan nilai signifikannya harus lebih kecil dari 0,05. Nah, kita lihat di sini semuanya ini tidak terjadi. UJF ini berarti berlangsung dengan sempurna ya, karena nilai signifikannya di bawah 0,05. Lalu yang koefisien ini berpengaruh pada uji T. Uji T ini syarat uji T ini sama seperti uji F ini, yaitu R-tabel harus lebih besar daripada uji F ini harus lebih besar daripada R-tabelnya. Lalu signifikannya ini harus lebih kecil daripada 0,05 semua. Konstannya ini nah, kita lihat konstannya ini 7,99. Nah, di sini yang paling berpengaruh itu hanya efikasi karena yang paling kecil. Nah, demikian yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat bagi kita semua.